sebagai moderator dari perdebatan antara tim pro dan kontra. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami ini, yaitu tentang perdebatan. Nah, di sini di perdebatan kali ini ada dua tim, yaitu tim pro dan kontra. Di tim pro ada Siti Nurzalimah sebagai pemateri 1, Dewi Fatmawati sebagai penyangga, Amiratul Soleha sebagai materi 2, dan Syifa Ulijana sebagai kesimpulan. Di tim kontra, Siti Farhati sebagai pemateri 1, Aisyah Aula Fikri sebagai penyangga, Oke sebagai materi kedua, dan Sakifah sebagai kesimpulan. Mari kita mulai perdebatan pada hari ini. Mosi yang akan diangkat adalah penempatan internet di Pondok Pesantren Nahdlatul menjadi ajang keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas sekolah. Baik, masing-masing tim akan menyampaikan argumen. Argumen yang pertama akan disampaikan oleh tim pro. Untuk materi 1 dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzalimah. Saya dari tim pro akan berargumen tentang penetapan internet di Pondok Pesantren Nahdlatul menjadi yang keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas sekolah. Saya setuju dengan adanya internet di Pondok Pesantren. Seperti yang kita ketahui, internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di zaman yang semakin canggih ini, semua hal bisa ditemukan di internet, untuk hal itu pesantren. Nah, sekarang juga mengetahui perkembangan zaman tersebut. Internet mulai ditetapkan sebagai alat untuk para santri terjun ke media sosial. Hal itu banyak membawa perubahan bagi pondok, di mana para santri mulai memiliki channel YouTube sendiri untuk sarana mengumpulkan tugas. Untuk tugas sendiri, santri bisa terjun bebas ke internet untuk menambah wawancara mereka dan mengembangkan pengetahuan juga kreativitas mereka. Sebenarnya tujuan politik banyak yang dapat kita ambil dari penetapan internet ini. Santri jadi tidak untuk ketinggalan upload dengan berita utama yang sedang hangat dibicarakan di media sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri 1 dari tim pro. Baik, argumen yang selanjutnya akan disampaikan oleh tim kontra. Kepada pemateri pertama, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farhati. Saya dari tim kontra. Di sini saya akan menyampaikan argumen dari mosi penetapan internet di Pondok Pesantren menjadi ajang keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas sekolah. Kami tidak setuju dengan adanya internet di Pondok Pesantren, karena internet di Pondok Pesantren juga membawa dampak negatif, seperti menyalahgunakan internet tersebut. Ada kalanya siswa terkadang tidak mengerjakan tugas, tetapi hanya menggunakannya dengan baik. Intensitas yang tinggi pada pemanfaatan internet membuat seseorang hanya berinteraksi secara maya melalui internet, sehingga mereka kecanduan hal negatif seperti menonton film, YouTube, website, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian argumen dari tim kontra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materi pertama dari tim kontra. Baik, lanjut pada tantangan yang akan
disampaikan oleh tim kontra untuk tim pro yang akan dibawa oleh Aisyah Wiyah Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Putri. Di sini saya dari tim kontra. Jadi di sini saya akan menyangga argumen dari tim pro. Tadi kan Siti Zainah bilang, dengan adanya internet, sesuatu dapat mengembangkan kekreativitasannya. Sebenarnya sih, menurut saya, kekreativitasan siswa itu tidak seharusnya lewat internet. Banyak kayak hal-hal lain yang bisa menumbuhkan kreativitasannya. Lagi, katanya, dengan adanya internet, sesuatu dapat terjun langsung, mobil bebas ke internet. Sebenarnya menurut saya kalau emang benar sesuatu bisa terjun langsung dan terjun bebas untuk cari materi-materi. Kan ada juga yang dikasih buat terjun langsung cari materi itu bukan cari materi. Ada yang kayak lihat film-film yang enggak senonoh, kayak porno atau enggak apa. Cukup sekian sanggahan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sanggahan dari tim kontra. Sanggahan yang selanjutnya akan disampaikan oleh tim pro yang akan dibawakan oleh Dewi Fatmawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatmawati. Dari tim pro akan menyangga argumen dari tim kontra. Menyalahgunakan internet. Pondok menetapkan internet supaya santri bisa mengikuti kemodernan. Jika dikasih tugas menyalahgunakan internet dengan membuka YouTube ataupun web, berarti seseorang itu tidak mempunyai kesadaran diri. Jika dia diberi tanggungan untuk mengerjakan tugas, seharusnya dia mempunyai kesadaran diri untuk tidak pergi kemana-mana seperti YouTube ataupun web. Seharusnya dia mengerjakan tugas. Lalu berinteraksi secara maya. Tadi Farha bilang berinteraksi secara maya. Karena kita di pondok, pasti kita mempunyai keterjangkauan sendiri untuk berinteraksi secara maya. Seperti kita tidak boleh untuk berinteraksi secara maya karena kita berada di lingkungan pondok. Lalu kembali ke kesadaran diri tadi. Jika kita mengerjakan tugas, seharusnya kita harus mengerjakannya dan tidak pergi kemana-mana seperti itu ataupun semacamnya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk sanggahan dari tim pro. Sanggahan yang kedua akan disampaikan oleh tim kontra. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari tim kontra akan menjaga dari tim pro. Tadi kan Dewi bilang kalau kayak dampak negatifnya internet tuh berat apa ya? Dewi itu bilang kalau siswa yang nggak langsung ngerjain tugas tuh, yang nggak ngerjain tugas malah ke aplikasi lain, itu berasal dari kesadaran dirinya.
Tapi kan, siswa itu juga butuh yang namanya refreshing. Butuh refreshing. Kan jadi dengan adanya internet itu gak semuanya tuh diatur harus kerjain tugas gitu. Ada waktunya kan buat refreshing gitu. Cukup sekian sanggahan dari saya, kalau punya mohon maaf. Terima kasih untuk sanggahan kedua dari tim kontra. Sanggahan kedua dari tim pro akan disampaikan oleh Dewi Fatmawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Dengan mengerjakan tugas langsung, siswa perlu mendapatkan refreshing. Secara tidak langsung, Ica setuju dengan kata refreshing. Di bagian kontra, dia tidak setuju dengan penetapan internet. Dengan refreshing, maka dia menyetujui penetapan internet tersebut. Refreshing tidak semuanya berada di laptop seperti video ataupun game. Pasti menyalur ke perlu mendapatkan akses internet. Dengan kata refreshing tadi, tim kontra secara tidak langsung setuju dengan penetapan internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada sanggahan yang ketiga yang akan dibawakan oleh tim kontra, yaitu Aisyah Buya Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi di sini saya akan menjaga Dewi Hormati. Tadi kan Dewi bilang dengan secara tidak langsung tuh tim kontra setuju dengan kata refreshing. Refreshing tuh gak seharusnya bisa pakai internet. Sebenarnya kan apa ya? Bisa kayak main game offline atau enggak ya, aplikasi lain kan. Gak semua aplikasi kan harus pakai internet. Cukup sekian sanggahan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim kontra. Sanggahan yang ketiga yang dibawakan dari tim pro, yaitu Dewi Fatmawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang refreshing dengan aplikasi offline. Aplikasi di laptop menurut saya terbatas. Tidak semuanya bisa digunakan untuk refreshing. Seperti game, kita mendownload game juga menggunakan internet. Jadi kita mendownload saja dari rumah. Jika seandainya seseorang tidak mempunyai game sama sekali, maka dia akan refreshing dengan cara apa? Jika nonton video pun, video tidak selamanya bisa menarik untuk ditonton. Jika lama-lama ditonton pun, jika kayak itu akan membuat seseorang menjadi jenuh. Mungkin cukup itu saja. Baik, terima kasih untuk tim pro. Baik teman-teman, mari kita lanjut pada argumen yang kedua. Argumen yang kedua akan disampaikan oleh tim pro materi 2, yaitu Amiratus Solehah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratus Solehah. Saya dari tim pro. Sebenarnya banyak hal positif yang terdapat dari penerapan internet. Wawasan santri menjadi lebih luas. Kreativitas santri akan lebih meningkat dan kemudahan untuk kedua belah pihak dalam konteks belajar mengajar. Jadi lebih meningkat komunikasi antar santri dan para guru di internet. Jadi juga bisa dilakukan sebagai orang yang hidup di
era globalisasi ini mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang. Terima kasih untuk pemateri 2 dari tim pro. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh tim kontra. Pemateri 2 yaitu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi dari penerapan internet. Kami tidak setuju karena internet juga dapat membuat siswa malas dalam belajar dan mengerjakan tugas jika digunakan dengan kurang bijak. Penggunaan internet yang kurang tepat ini bisa mengakibatkan motivasi belajar siswa menjadi menurun dengan adanya internet. Siswa mudah menjadi informasi sehingga mengakibatkan timbulnya rasa malas di kalangan siswa untuk membaca buku yang ada di perpustakaan maupun buku-buku pelajaran karena mereka merasa internet sudah ada semuanya. Untuk sekian dengan saya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri 2 dari tim kontra. Baik, lanjut pada selanjutnya yaitu sanggahan yang akan dibawakan oleh tim kontra, yaitu Aisyah Aura Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi di sini saya akan menyanggah argumen dari tim kontra. Tadi kan Ira bilang ada dampak positif dari penggunaan internet. Sebenarnya sih ada dampak negatif dari penggunaan internet, yaitu apa? Siswa tuh jarang membaca buku. Siswa tuh lebih ke kayak aplikasi yang ada di handphone karena bisa terjalur dari internet gitu. Buku tuh kayak nggak pernah dibaca karena mereka tuh nganggap bahwa dengan adanya internet tuh mereka lebih bisa cari materi menggunakan internet daripada harus membaca buku dan mencari materi di buku. Cukup sekian argumen dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk sanggahan dari tim kontra. Baik, sanggahan yang selanjutnya akan disampaikan oleh tim pro dari Fatmawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tim kontra bilang timbulnya rasa malas untuk membaca buku karena semua di internet sudah ada. Kita di pondok pasti mempunyai waktu senggang. Di waktu senggang itulah kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk berenung dengan sama kelompok untuk membaca buku atau mengerjakan tugas. Dengan cara kita saling mengajak dan menyemangati untuk belajar bersama tanpa harus mencari di internet. Internet hanyalah sarana untuk mencari referensi atau hal yang tidak atau kita kurang pahami di buku. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sanggahan dari Dewi Fatmawati tim pro. Baik, sanggahan yang selanjutnya akan dibawakan oleh tim kontra, yaitu Aisyah Aura Putri. Waktu dan tempat dipersilakan.
Menggunakan waktu senggang untuk tidur dan istirahat, atau bagi santri yang malas. Seharusnya kita sadar diri dong untuk belajar dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, tanpa harus selalu tidur dan beristirahat. Waktu senggang di pondok Nata lumayan banyak dan tidak semuanya bisa digunakan untuk tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sandangan dari tim Pro. Baik, lanjut pada acara selanjutnya, yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh tim kontra. Waktu dan tempat dan silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim kontra. Saya tidak setuju dengan adanya internet di pondok pesantren Nahdlatul Ulama dikarenakan banyak sekali santri atau siswa yang menyalahgunakan internet. Memang iya, diadakannya internet juga bisa memudahkan santri atau siswa dalam mengerjakan tugasnya. Dan diadakannya internet juga ada dampak negatif dan positifnya. Dampak negatif seperti ketika santri diberi waktu untuk mengerjakan tugas, tapi santri tersebut tidak langsung mengerjakan tugasnya, melainkan pergi ke aplikasi YouTube, web, dan lain-lain. Apalagi sekarang sudah mulai aktif yang namanya aplikasi Instagram. Dan itu malah membuat santri selalu mengerjakan tugas ketika diberi waktu untuk menggunakan internet. Cukup sekian percobaan dari tim kontra. Lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesimpulan dari tim kontra. Baik, selanjutnya kesimpulan dari tim pro yang akan dibawakan oleh Syifa Uljana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan penetapan internet di pondok pesantren Nahdlatul Ulama menjadi ajang keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas sekolah. Oke, kesimpulannya, di zaman modern ini internet bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Pondok menetapkan internet untuk memudahkan kita dalam belajar. Karena bagaimanapun hidup di lingkungannya selama setiap harinya akan membuat hidup menjadi monoton. Dengan tidak adanya wawasan kita kepada dunia luar, bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi di luar lingkungan kita? Dengan kita menggunakan internet dengan tepat sesuai kegunaannya, saya yakin kalau kita bisa hidup menjadi orang yang lebih berguna. Oke, demikian kesimpulan dari tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesimpulan dari tim pro. Baik, di sini saya akan menyimpulkan antara perdebatan dari tim pro dan kontra. Di tim pro, mereka setuju untuk adanya internet sebagai menjadi ajang keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas sekolah. Karena apa? Santri bisa menambah wawasan. Bagi mereka, dengan adanya internet, santri bisa menambah wawasan mereka dalam ilmu pengetahuan. Yaitu adanya internet, santri tidak ketinggalan berita. Benar. Di sini dengan adanya internet, santri tidak kudet, santri bisa bergaya, dan santri bisa tidak ketinggalan info ataupun berita-berita yang ada di luar lainnya. Yang ketiga, mereka setuju yaitu untuk katanya tim kontra menyalahgunakan internet. Mereka tidak setuju karena apa? Menyalahgunakan internet itu menurut mereka tergantung kesadaran diri tersebut. Kesadaran diri seseorang itu menunjukkan sifat seseorang. Nah, di sini mereka mengatakan kesadaran diri itu akan berguna untuk
apa? Kesadaran diri itu kita bisa langsung mengerjakan tugas, tidak memilih untuk membuka aplikasi lain dan langsung untuk mengerjakan tugas. Itu kesimpulan dari tim pro. Dan untuk kesimpulan dari tim kontra, mereka tidak setuju dengan adanya internet. Karena apa? Di sini santri banyak menyalahgunakan internet seperti menonton hal yang semena-mena seperti film ataupun hal-hal yang lain, bukan langsung mengerjakan tugas atau membuka aplikasi lain seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Nah, di sini santri juga katanya butuh hiburan. Mereka tidak menyetujui karena apa? Hiburan itu tidak harus menggunakan internet, karena hiburan itu bisa berupa game ataupun video-video yang lain. Nah, game dan video itu tidak harus menggunakan internet. Mungkin hanya itu kesimpulan dari perdebatan dari tim pro dan kontra. Terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan perdebatan pada hari ini. Mari kita beri aplaus untuk tim pro dan kontra.